Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Halo rekan Unesa, di Bincang Unesa Bisa masih dengan Farman Hila. Dan di samping saya sudah ada Mas Hasirul ya Mas ya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas Hasirul panggilnya siapa sih? Kepanjangan nih Hasirul. Irul aja. Mas Irul ya, biar lebih dekat gitu Iya. panggilannya Mas Irul. Mas Irul boleh nanti didekatkan mikrofonnya. Mas Irul ini menjadi salah satu anggota dari UKM Karate di Unesa. Boleh dijelaskan Mas ke rekan Unesa sebenarnya UKM Karate ini UKM apa? UKM Karate Unesa ini sebenarnya wadah ya, seperti UKM-UKM selainnya itu ini wadah untuk mahasiswa untuk mengekspresikan. Jadi banyak dari UKM lainnya yang kepingin ke UKM Karate, ya kita membuka. Kita sangat welcome sekali untuk mahasiswa terutama yang baru ini. Kita sangat ingin membuka dan mengajari tentunya apa itu karate, dan kita tujuannya untuk membanggakan nama lembaga kita yaitu Unesa. Orang kan taunya karate itu berantem gitu ya, Iya. bela diri berantem gitu. Iya. Kira-kira apa sih yang bedakan dengan karate, mungkin dengan silat, pencak silat atau dan lain-lain? Kalau karate ini khususnya dari karate ini artinya dari bahasa Jepang itu bela diri tangan kosong. Jadi murni kita bela diri di pertandingan sama di luar pertandingan, membela diri itu murni tangan kosong. Jadi dibedakan dengan silat atau yang bela diri lainnya itu biasanya kalau silat pakai alat di pertandingannya, kalau di karate murni pakai tangan kosong dan gerakan tubuh lainnya. Berarti benar-benar nggak pakai alat apapun ya Iya. Mas ya. Kalau dari sejarah sendiri gimana akhirnya UKM Karate ini terbentuk di Unesa? Kalau sejarahnya ini saya mengikuti dari sejarah-sejarah sebelumnya, jadi saya kurang paham kalau sejarahnya, karena untuk yang lebih tahu mungkin senior-senior saya. Kalau yang sepengetahuan saya itu UKM dari 2017 saya masuk itu saya dibimbing sama Bapak Pembina dan teman-teman angkatan-angkatan sebelumnya itu kalau Unesa ini harus menjaga solidaritas ini tentunya. Mas, selanjutnya kalau di UKM nih ya, kan banyak kegiatan-kegiatan. Salah satunya kalau di karate mungkin latihan-latihan. Kegiatan rutin apa aja sih yang dilakukan sama UKM Karate ini? Jadi untuk kegiatan rutinnya itu kita mestinya kalau di UKM lainnya itu sama, kita latihan. Jadi untuk mengaktifkan keaktifan UKM Karate, kita aktif dalam latihan. Untuk sebelum pandemi kita latihan rutin, untuk sesudah pandemi ini kita latihan lewat online atau Google Meet. Berarti kalau misalnya pandemi ini semua harus berkumpul jadi satu di depan laptop masing-masing, terus karate sendiri gitu ya Mas ya. Itu ada pelatihnya nggak kira-kira yang menilai? Kalau saat pandemi ini nggak ada penilai, jadi berarti bergantian. Jadi teman-teman saat pemanasan, saat latihan masing-masing mempunyai gerakan masing-masing, pemanasan dan teknik masing-masing. Kalau sebelum pandemi kan latihan rutin, latihannya bentuk latihannya seperti apa? Apakah datang-datang langsung pakai seragam gitu ya, misalnya ada seragamnya ya? Terus habis gitu latihannya apakah ada olahraga dulu, mungkin jogging atau seperti apa? Bisa dijelaskan dong? Jadi untuk sebelum latihan rutin maupun yang pemusatan latihan biasanya kita jogging seperti biasanya, kita pemanasan statis dan dinamis. Bisa kita beri sedikit game. Jadi teman-teman ini kalau langsung latihan ini biasanya kaget gitu ya. Kaget. Jadi kita kasih fun game dulu, kita fun game itu tapi tetap dalam koridor karate untuk merefreshkan pikiran teman-teman. Jadi kalau misal langsung ke teknik nantinya teman-teman stres. Fun game latihan karate gimana coba, bisa dijelasin maksudnya kayak kayaknya kombinasi sama permainan olahraga masyarakat sama kita komunikasikan. Contohnya nih Mas. Contohnya dengan kucing-kucingan tapi pakai alatnya karate. Oh Jadi gitu. kalau di kumite itu ada yang pelindung tangan sama kayak tinju itu. Nah itu kita buat kayak kucing-kucingan. Oh gitu. Berarti justru malah membuat senang-senang dulu ya dengan sambil pemanasan game, sambil pemanasan, terus abis itu baru latihan inti. Latihan itu berupa apa tuh? Pemanasan, teknik, taktik sama kalau bergu itu biasanya latihan kan bertiga bergu. Itu biasanya latihan bergu kebersamaan. Sama yang kumite itu biasanya bertarung latihannya. Oh ada yang individu memang, ada yang bergu gitu. Mas, selanjutnya fasilitas apa sih yang ada yang dimilikin sama UKM Karate ini? Sementara untuk saat ini UKM peralatan lengkap. Khususnya yang kumite yang bertarung itu ada pelindung tangan, pelindung kaki, sama kalau perempuan ada ini pelindung dada ini. Oh berarti ada perempuannya juga ya di karate. Bertarung itu ada.
Mas, kalau fasilitas tadi udah ada pelindung-pelindung dan sebagainya, kalau misalnya sekretariatnya sendiri ada nggak sih, Mas? Sekretariatnya ada Di UNESA juga. Di mana tuh? di Gorbima Oh, di Gorbima. sama sebelah-sebelahnya UMKM lainnya. Oh, isinya Iya. sekret-sekret gitu ya, Iya. Mas ya. Kalau dari sisi mentor atau pelatihnya, kira-kira siapa sih yang melatih karate UKM ini, UKM karate ini? Untuk mentor jadi pelatih, sementara kita menggunakan tenaga dari senior-senior yang Sudah belum, lulus gitu. ya sudah lulus sama yang belum lulus ini. Jadi untuk teman-teman yang masih yang dianggap adik-adiknya ini diajari. Jadi yang senior mengajari adik-adiknya untuk melanjutkan teknik-tekniknya yang misalnya belum paham, karena yang senior kan biasanya sudah pengalaman. Ada berapa teknik sih yang ada di karate itu? Banyak, mulai dari atas itu pukulan sama tendangan sama kuda-kuda biasanya. Oh, berarti pukulan, tendangan, kuda-kuda. Iya. 3 berarti ya. Mas, kalau dari nomor pertandingan, ada apa aja sih yang di karate ini? Untuk nomor pertandingan itu ada 2. Jadi ada yang seni yaitu kata, kemudian yang bertarung yaitu kumite. Seni atau? Seni itu kalau bahasa pertandingannya kata. Jadi menunjukkan gerakan seni. Jadi yang untuk bertarung itu namanya kumite kalau pertandingan. Seni itu yang individu bukan? Individu sama bergu. Oh. Setelah ini kita akan bahas lebih dalam lagi, tapi sebelum itu aku mau tanya, gimana akhirnya UKM ini bisa eksis? Kuncinya ini adalah solidaritas ya. Jiwa solidaritasnya kita dilatih dari beberapa perguruan. Teman-teman masuk ke universitas ini, kita tidak mengambil dari perguruan satu ini, tapi kita satu, yaitu tujuannya untuk mengembangkan Forky. Kita menganut ke Forky dan tentunya kita tujuannya untuk mengembangkan nama lembaga. Mas tadi menyebutkan Forky, apa tuh kira-kira Forky dan membedakan dengan UKM-UKM lain apa? Forky ini seperti wadahnya karate Indonesia. Jadi singkatannya Federasi Olahraga Karate Do Indonesia. Oh gitu. Jadi dari Forky ini turun ke bawah ada 25 perguruan di Indonesia. Jadi yang membimbing 25 perguruan di Indonesia ini adalah Forky. Berarti UKM karate ini masuk ke Forky ya, bukan masuk ke perguruan-perguruan tersendiri gitu ya. Mas, keunikan dari karate sendiri apa? Keunikannya UKM Karate Indonesia ini adalah satu, solidaritas, kita dilatih. Kemudian yang kedua, kita tidak ada nama senior dan junior, tidak ada intimidasi antara senior, kita kebersamaan. Kemudian yang ketiga, kita di luar kampus saat pertandingan kita sangat fun sekali mengikuti pertandingan, tidak ada beban. Berarti nggak serius-serius banget gitu ya Mas, justru malah senang-senang pertandingan tuh malah dibawa enjoy. Mas, kalau latihan tadi Mas mengenai latihan rutin, kapan sih latihan rutin biasanya dilaksanakan oleh UKM Karate ini dan biasanya berapa lama? Untuk latihan rutin 1 minggu itu kita 3 kali. Jadi untuk hari Senin, Selasa sama hari Kamis. Untuk latihannya di Gorbima, di dalamnya Gorbima itu biasanya kita laksanakan di situ. Untuk jamnya kita setelah asar 3:30 sampai maghrib. Oh gitu, memang kira-kira sekitar 2-3 jam ya Mas, latihan seminggu 3 kali. Kalau selain dari bentuk latihan rutin, kira-kira mungkin gak sih teman-teman karate ini berkumpul bareng-bareng atau sekedar mungkin nongkrong atau seperti apa? Kalau nongkrong ini sering banget di sekretariat biasanya, di UKM. Kalau misal teman kan biasanya habis kuliah kan jenuh stres gitu ya. sama mata kuliah, itu biasanya langsung ke UKM, kita senang-senang, kita beli makanan, kita biasanya kita sering itu kita main Uno di sana. Oh gitu. Berarti kegiatannya tuh nggak melulu mengenai latihan ya karate, Mas ya. Bisa senang-senang juga. Saya kira mungkin teman-teman yang mau ikut karate datang latihan pulang gitu selesai, enggak ya, ternyata malah ada kumpul-kumpul barengnya buat membangun kekeluargaan itu sendiri. Mas, kalau misalnya kita melihat UKM, kira-kira kompetisi yang dilakukan oleh UKM Karate sendiri udah berapa banyak sih? Yang dari 2017 saya masuk itu, kalau 2017 saya ikut 2 kali, 2018 saya ikut 3-4 kali. Kalau yang 19 ini saya pasti ingat, kalau soalnya saya sebelumnya jadi pengurus juga.
sekitar 3. Jadi 3 kita mengikuti pertandingan ini. Alhamdulillah ini bisa membanggakan nama UNESA. Semuanya menang gitu ya Mas ya. Alhamdulillah. Dan tiap tahun pasti mengikuti event pertandingan. Coba Mas dijelaskan salah satu pertandingan yang paling menegangkan atau yang paling menyenangkan, yang paling mungkin membawa hadiah, membawa kejuaraan paling tinggi apa kira-kira? Yang paling tinggi ini kita kemarin tahun kemarin 2019 bulan November ini di Universitas Brawijaya. Jadi kejuaraan antar mahasiswa tingkat nasional. Alhamdulillah kita UKM Karate Unesa membawa juara umum 1 dan mengalahkan dari beberapa perguruan tinggi dari Medan, Sulawesi sama Undip dari Jawa Tengah, ada UNS juga. Berarti semua perguruan tinggi gitu ikut ya Mas ya, hampir semua nasional. Dan mendapatkan juara 1. Juara wow, Mas kalau misalnya gerakan nih, membahas mengenai gerakan dari karate sendiri, ada nggak sih gerakan yang paling susah dilakukan? Sebetulnya kalau gerakan, kalau kita latihan nggak ada yang susah. Jadi kalau yang pertama mungkin nggak terlalu susah nih. Jadi cuman kayak pukulan sama tangkisan ini bisa secara logika gerakan dari awalan sampai akhir itu bisa dilakukan. Nggak ada yang sulit kalau karate menurut saya. Kalau bagi yang awam nih Mas, kira-kira yang belum pernah melakukan karate sama sekali, biasanya yang paling susah dilakukan oleh teman-teman anggota UKM karate ini apa? Kesulitannya untuk yang mahasiswa baru mengikuti UKM ini biasanya kesulitan menghafal gerakan itu biasanya. Teknik-tekniknya biasanya salah teknik atau gerakannya saat pelatih untuk memberikan instruksi tetapi gerakannya tidak sesuai instruksi. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk akhirnya kita bisa menguasai teknik-teknik dari karate itu sendiri? Sebetulnya tergantung masing-masing. Untuk mahasiswa untuk mengikuti latihan, semakin sering latihan, semakin memorinya terbentuk, karatenya di dalam dirinya pasti terbentuk juga. Berarti konsistensi dari latihan sendiri nanti akan membentuk bahwa kita bisa menguasai seluruh gerakan dari karate ini maupun teknik-tekniknya. Mas lah ini mungkin bisa ditunjukkan mungkin 1-2 gerakan karate boleh ya. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa.
Radio Nesa, informasi edukasi dan prestasi masih dengan Mas Irul ya Mas ya. Di Bincang Nesa bisa membahas seputar UKM Karate. Mas tadi mungkin udah dijelasin sedikit demi sedikit mengenai karate. Ya seperti yang kita tahu karate ini ada banyak tingkatan ya Mas ya. Mungkin boleh dijelaskan tingkatan mulai dari paling rendah sampai paling tinggi. Karate biasanya dibedakan dari sabuknya, tingkatannya mulai dari sabuk putih, sabuk kuning, ada juga yang sabuk orange, sama langsung lanjut ke hijau, biru, sama coklat, lalu yang terakhir itu hitam. Berapa tingkatan ya berarti? 6 ya tadi ya? Iya, 6. Apa sih yang membedakan antar tingkatan itu? Yang membedakan antar tingkatan itu biasanya tingkat hafalan kata atau jurus. Itu semakin ke tinggi, hitam, semakin tinggi itu semakin sulit gitu. Tingkatannya. Misalnya saya punya sabuk putih gitu ya, mau ke atasnya, kira-kira butuh waktu berapa lama nih akhirnya aku bisa mencapai ke sabuk selanjutnya itu? Untuk normalnya itu biasanya 3 bulan. Jadi sebelum ujian itu kan ada ujiannya sama seperti sekolah. Sebelum ujian kita latihan selama 3 bulan, itu nanti setelah 3 bulan ada ujiannya. Jadi 3 bulan kurang lebih. Kalau normal latihan rutin 1 minggu 3 kali itu insya Allah bisa naik ke tingkat selanjutnya. Oh berarti seminggu 3 kali latihan terus sampai 3 bulan baru akhirnya ujian terus naik sabuk gitu ya. Sampai akhirnya ke hitam. Kalau misalnya udah ke hitam gitu, kita apa benefit yang mungkin bisa didapatkan oleh anggota UKM ini? Biasanya kalau benefitnya sabuk hitam khususnya, biasanya teman sesama sabuk hitam sama ini. Jadi kalau di karate ini biasanya bisa dijadikan menjadi pelatih. Jadi gitu. sabuk hitam ini dianggap sebagai yang sudah paham tentang jurus-jurus. Paling senior gitu ya? Untuk mengajari adik-adiknya yang sabuk-sabuk di bawahnya. Berarti punya kesempatan atau punya peluang untuk mengajarkan teman-teman yang masih awam mengenai karate. Mas tadi udah menyinggung mengenai kompetisi, mungkin masih dijelaskan satu kompetisi yang paling menarik. Mungkin bisa dijelaskan lagi kompetisi lain yang diikuti oleh UKM Karate beserta nomor pertandingannya gitu Mas. Untuk yang mengikuti pertandingan, UKM Karate Unesa ini sudah 2 kali mengikuti kejuaraan internasional. Yang sebelumnya di UNS, Universitas Surakarta, sama di Surabaya ini Piala Wali Kota. Untuk yang tingkat nasional kita sudah beberapa kali bolak-balik masuk pertandingan ke tingkat nasional ini. Alhamdulillah semua kita ambil bawa medali. Semuanya itu apa aja kira-kira? Dari mulai nomor kumite pertandingan, bertanding, sama nomor kata seni, mulai dari perorangan sama bergu. Oh berarti ada perorangan sendiri, ada bergu, semuanya disambet gitu ya sama UKM Karate. Mas berbicara mengenai kompetisi, persiapan apa yang dilakukan oleh UKM Karate ketika akan menghadapi kompetisi? Tentunya kalau UKM Karate Unesa ini betul-betul menyiapkan ya. Jadi kalau normal ini latihan rutin. Kalau mempersiapkan pertandingan 2 bulan atau 1 bulan lebih, kita siapkan program latihan untuk pemusatan latihan. Untuk pemusatan latihan kita hampir setiap hari kecuali weekend, Sabtu Minggu kita buat istirahat untuk teman-teman untuk recovery. Jadi untuk latihan kita hampir setiap hari, latihan rutin, pemusatan latihan. Dan pemusatan latihan ini kita bedakan latihan tempatnya. Jadi untuk pemusatan latihan kita pusatkan di Fakultas Ilmu Olahraga di lab senamnya. Oh gitu. Jadi indoor. Kenapa harus dibedakan? Karena ini buat suasana pertandingannya kita buat seril mungkin gitu. Oh gitu. Jadi kita buat satu matras buat pertandingan. Kita di dalam lab tersebut kan ada juga kaca. Jadi teman-teman bisa evaluasi gerakan diri sendiri mulai dari bertarung, kumite, sama seni kata. Itu berapa lama Mas? Setiap hari apakah nggak gempor itu Mas? Badan tuh udah nggak sakit semua setiap hari latihan?
pastinya teman-teman merasakan capek ya. Tapi teman-teman sebelum latihan kita beri sedikit game fun, stretching juga ya. Kita refresh teman-teman biar nggak langsung ke inti latihan. Jadi untuk teman-teman mengatasi kejenuhan pemusatan latihan sama karate terus, kita kasih sedikit-sedikit game fun itu. Berapa lama, berapa jam kira-kira satu hari kita latihan menjelang kompetisi gitu misalnya? Kita biasanya hampir sama latihan rutin kita setelah asar sampai maghrib, juga ada jadwalnya kita ganti geser ke lebih malam setelah maghrib sama sampai jam 9. Wow, lebih lama berarti ya? Karena kan biasanya sorenya itu ada yang masih kuliah. Berarti memang untuk mengikuti kompetisi UKM Karate nggak main-main ya Mas ya, harus sungguh-sungguh dengan mengadakan latihan rutin yang hampir setiap hari kecuali hari weekend dan dengan waktu yang mungkin lebih lama. Kalau tadi udah sangat matang nih ya latihannya, prestasi yang dicapai ini Mas, kira-kira apa aja? Prestasi yang dicapai UKM ini banyak sekali ya. Kita bisa lihat di Instagram Karate Unesa ini, bisa selalu update. Kalau prestasi kita selalu update dan selalu memberitahu Humas Unesa atau biasanya ke bagian kemahasiswaan Unesa, kita selalu mengabari kalau UKM Karate Unesa sih kalau misal membawa medali kita selalu update terus di Instagram atau bisa langsung menghubungi ke kemahasiswaan. Berarti kalau mau melihat prestasi-prestasi dari UKM Karate bisa langsung di Instagram, karena kalau dijelaskan terlalu banyak gitu ya Mas ya. Mas, berbicara mengenai Instagram, sosial media, apa sih sosial media yang dimiliki oleh UKM Karate selain Instagram gitu misalnya, ada nggak? Sementara masih yang aktif Instagram, kalau sebelumnya saya pernah lihat, mungkin ini yang angkatan-angkatan sebelumnya pernah buat yang Facebook, tapi Facebooknya sekarang sudah lama, mungkin karena yang sekarang masih upgrade karena ini ya masih udah jadul gitu misalnya, jadi pakai Instagram lebih update. Mas, alasan apa sih yang akhirnya harus membuat teman-teman ini bergabung di UKM Karate? Untuk mahasiswa baru ini, untuk mahasiswa baru tentunya kalau rugi banget kalau nggak ikut Karate Unesa ini. Jadi UKM Karate Unesa ini tidak hanya melulu dengan karate, kita bisa belajar tentang organisasi, sosial, dan kebersamaan teman-teman. Kita saling belajar karakter teman kita seperti ini, kita seperti ini, kita saling belajar satu sama lain. Mas tadi menyebutkan mengenai organisasi karate, saya jadi ingat ternyata karate sendiri juga punya struktur organisasi ya Mas ya. Boleh dijelaskan struktur organisasi dari karate sendiri itu seperti apa? Mulai dari ketua gitu. Mulai dari pembina ya. Oh boleh. Jadi mulai dari pembina ini Bapak Afifan Yulfa Dinata dari jurusan pendidikan olahraga. Kemudian ketua UKM saya sendiri. Kemudian wakilnya teman saya Khairul Alam. Kemudian sekretaris ada Hanifa. Kemudian bendahara ada Miftahul. Kemudian untuk si pelatih atau yang bagian pelatih teman-teman itu Ferdinand Dwi Kirama sama Erika. Semuanya dari Fakultas Olahraga. Anggota sendiri apakah mungkin dari Fakultas Olahraga semua atau ada fakultas dari fakultas lain Mas? Dari mayoritasnya Fakultas Olahraga, yang dari luar ada dari FBS juga ada, yang dari Ketintang juga ada, FT juga ada. Berarti tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang bukan dari Vio ya bisa bergabung di UKM Karate, biar nggak Vio semua gitu ya Mas ya. Mas, berbicara mengenai anggota, berapa sih jumlah anggota yang ada di UKM Karate? Yang aktif sekarang 50. Jadi 50 orang mahasiswa dari angkatan 16 sampai terakhir kemarin 19. Apakah ke-50 anggota ini akhirnya harus mengikuti mengikuti kompetisi ataukah dipilih Mas, diseleksi? Oh, hanya anak-anak tertentu yang bisa mengikuti kompetisi. Untuk mengikuti kompetisi teman-teman biasanya diadakan seleksi. Jadi untuk kita pemusatan latihan itu juga sebagian dari seleksi. Teman-teman yang masuk kriteria ini pantas ikut pertandingan dan membawa medali, tentunya kita nggak main-main dalam ikut pertandingan, kita harus bawa target. Jadi kalau misal kita semua ikut pertandingan, saya rasa nggak mungkin, sama mulai dari akomodasi sampai target. Dipilih yang
berdasarkan seleksi tadi. Iya. Kalau misalnya kriteria seleksi itu apa aja sih yang akhirnya bisa membuat seorang ini akhirnya bisa mengikuti kompetisi? Kriterianya ini biasanya teman-teman melihat dari prestasi sebelumnya. Jadi untuk mengikuti pertandingan selanjutnya, kita lihat pertandingan sebelumnya dia sudah membawa medali apa enggak. Kita lihat kalau sudah membawa medali, kita poin tersebut kita bisa dipertimbangkan. Jadi untuk yang belum pertandingan selanjutnya kita bisa buat motivasi untuk teman-teman yang belum dapat segera untuk membawa target. Jadi untuk pertandingan selanjutnya kita bisa bawa. Oh, berarti salah satu kriteria mungkin salah satu poin yang mungkin dipertimbangkan adalah apakah kemarin sudah pernah ikut dan membawa medali gitu ya Mas ya. Yang menilai siapa sih? Apakah dari teman-teman sendiri atau mungkin dari pembina? Ya. Untuk bisa menilai tersebut kita biasanya konsultasikan dengan Bapak Pembina dan juga pengurus. Jadi kita juga tidak melihat dari medali sebelumnya kita yang diambil, juga keaktifan pemusatan latihan. Serius nggak dia mengikuti pemusatan latihan itu, kalau main-main biasanya kan absennya bolong. Kelihatan gitu ya Mas ya. Berarti sangat memungkinkan jika misalnya seorang ini sungguh-sungguh untuk ikut kompetisi, tapi dia nggak pernah menang gitu Mas misalnya, tapi dia ada effort lebih dan aktif, itu mungkin banget buat berarti buat teman-teman nggak usah khawatir. Selama kita terus berusaha terus, akhirnya kita bisa mengikuti kompetisi. Yang penting jangan leye-leye, jangan diem-diem aja gitu kan. Kalau mau mencapai sesuatu harus ada effort lebih yang dilakukan. Baik, rekan Unesa, setelah ini kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai UKM dan kenapa sih teman-teman ini harus bergabung di UKM Karate. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa.
Radio Nesa, informasi edukasi dan prestasi, masih dengan Mas Irul di samping saya. Sampai kedinginan ya Mas ya. Kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai UKM Karate. Mas, boleh diceritakan dong ke teman-teman pengalaman apa yang paling menarik atau mungkin yang paling berkesan selama mengikuti UKM Karate ini? Untuk mengikuti UKM Karate ini pengalamannya banyak sekali ya. Jadi untuk suka dukanya kita bisa ambil dari UKM ini, mulai dari latihan sampai kita pertandingan sampai kita membawa medali. Jadi untuk latihan kita bisa saling mengingatkan pengalamannya kita. Untuk yang sukanya kita pastinya ketemu teman-teman itu paling menyenangkan gitu ya. Jadi untuk yang dukanya saling mengingatkan. Kalau misal teman-teman ada yang malas, ini hal yang paling repot untuk mengingatkan ini. Kalau satu udah kendor gitu mungkin agak susah gitu ya Mas ya. Salah satu dukanya itu. Kalau yang saat pertandingan kita banyak sekali tentunya, mulai dari saat pertandingan kita sudah melakukan pendaftaran dan hari itu juga kita belum dapat penginapan. Itu sangat berkesan sekali. Jadi berkesan atau ngenes nih Mas? Berkesannya ada sukanya, kita ambil hikmahnya, kita sambil senang-senang sama untuk mengatasi kesedihan kita senang-senang. Nah, gitu. Jadi justru di balik itu semua kita akhirnya bersama-sama akhirnya bisa senang. Kita bisa melewati derita gitu ya. Kita nggak dapat penginapan, belum dapat penginapan, akhirnya bisa have fun meskipun dalam keadaan yang cukup genting gitu ya Mas, karena belum dapat penginapan. Mas, selanjutnya kira-kira tadi Mas udah menjelaskan mengenai latihan yang dilakukan selama menjelang kompetisi, kan sampai latihannya harus setiap hari tuh, Senin sampai Jumat. Kira-kira bagaimana sih manajemen waktu yang dilakukan oleh teman-teman UKM Karate ini akhirnya bisa menyeimbangkan antara kuliah dan juga latihan? Untuk manajemen waktu, teman-teman biasanya musyawarah dulu. Jadi untuk hari Senin sampai hari Jumat kita komunikasikan, teman-teman yang mengikuti pemusatan latihan kita ketemukan di sekretariat, kita ambil keputusan bersama. Jadi untuk hari Senin ini jam sore atau malam. Kalau sore biasanya setelah asar sampai maghrib, kalau malam biasanya setelah maghrib sampai jam 9. Juga ada yang hari Jumat, kalau hari Jumat kan biasanya kuliah kosong. Kita ambil pagi biasanya untuk fisik. Jadi untuk biasanya hari Jumat biasanya untuk fisik. Kalau Senin sampai Kamis bisa kita ambil sore atau malam. Sesuai dengan hasil musyawarah mufakat teman-teman. Berarti memang teman-teman dikumpulkan dulu, mungkin satu orang bisa menjelaskan kesibukannya apa gitu ya Mas ya, diruntutkan akhirnya menentukan jadwal latihan yang bisa dilakukan bersama-sama. Mas, kalau saat ini kan masih masa pandemi, tadi Mas sudah menjelaskan bagaimana latihan yang dilakukan semasa pandemi. Selain latihan, kira-kira proker apa yang dilakukan oleh karate ini semasa pandemi ini Mas? Untuk program kerja selama pandemi ini kita insya Allah kita membuat program kerja webinar, tentunya dengan tema karate, dengan mengundang 3 narasumber. Kita akan mengundang 1 pelatih Puslada Jawa Timur, kemudian atlet Puslada dan atlet tim nasional, kemudian satunya wasit juri nasional. Tentunya dengan tema karate ini kita nggak lupa sama karate. Jadi untuk merefresh juga masyarakat umum dan pelatih dan atlet juga, kita rencanakan membuat webinar tersebut. Berarti di masa pandemi ini bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa ya Mas ya, justru malah UKM Karate ini akan mengadakan webinar yang akan diisi oleh narasumber-narasumber yang di bidangnya gitu kan. Tentunya luar biasa, salah satunya adalah atlet dari karate sendiri. Kira-kira kapan sih Mas akan dilaksanakan webinarnya? Untuk rencana kita setelah PKKMB tentunya kita bisa mengundang teman-teman mahasiswa yang mengikuti UKM kita untuk meramaikan, kemudian masyarakat umum, mulai dari pelatih, atlet, dan masyarakat umum lainnya, masyarakat awam tentang karate, kita mengajak sekitar akhir Agustus dan awal September. Semoga memang bisa terrealisasikan dengan baik ya Mas ya, amin. Dan teman-teman bisa paham mengenai karate itu sebenarnya kayak gimana dari narasumber-narasumber tadi. Masih seputar pandemi nih Mas, kira-kira apa yang dilakukan oleh UKM Karate dalam melakukan open recruitment sendiri? Untuk open recruitment kita tentunya mempromosikan Instagram kita ya, yang masih aktif. Salah satu pengenalan dari UKM Karate Unesa itu kita lewat Instagram. Kemudian kita mungkin bisa mulai lewat Japri, nomor dari
pengurus kita sodorkan, mungkin bisa tanya-tanya tentang UKM Karate Unesa. Kemudian seluruhnya dari prestasi, keseruan latihan UKM semua dari Instagram. Bisa boleh di-share ke teman-teman apa nama username Instagramnya sendiri? Namanya Karate Unesa. Karate Unesa. Karate Unesa. Jadi langsung di search aja di kolom pencarian di Instagram Karate Unesa biar teman-teman bisa lebih paham dan bagaimana sih cara mendaftar UKM Karate ini semua ada di Instagramnya ya Mas ya. Mas, terakhir kita sebelum menutup boleh dong Mas memberikan sambutan atau kesan-kesan kepada teman-teman apa sepatah dua kata, mungkin bisa mempromosikan UKM Karate juga sekaligus diakhiri dengan slogan atau jargon yang dimiliki oleh Karate ini. Untuk teman-teman jangan ragu-ragu mengikuti UKM Karate Unesa. Jadi tentunya kita di sini saling belajar dan saling mengenal satu sama lain. Untuk Karate Unesa tentunya tujuan kita bukan hanya untuk perguruan masing-masing. Tadi ini kita sudah membawa nama lembaga. Jadi kita mengikuti pertandingan, kita tidak membawa satu perguruan apapun. Kita tujuannya adalah membawa nama lembaga Unesa tercinta. Terakhir Mas, jargonnya apa nih? Jargonnya mudah sekali. Jadi kan kita dari Surabaya. Kita tidak meninggalkan kata-kata Surabaya itu wani dan juara. Apa gimana? Wani juara. Itu ada panggilannya nggak? Karate gitu nggak? UKM Karate Unesa. Wani saya juara. Saya manggil ya. Ulangi ya Mas ya. Ini harus penuh semangat, penuh emosi Mas. Seharusnya biar teman-teman juga. Iya, oke. Apa tadi UKM Karate Unesa ya? UKM Karate Unesa. Wani juara. Luar biasa. Terima kasih banyak Mas sudah hadir di sini di Bincang Unesa Bisa dengan saya Farmanila. Semoga nanti nggak kapok-kapok ya kalau kita undang lagi. Terima kasih banyak atas waktunya dan sampai jumpa di Bincang Unesa Bisa selanjutnya.